Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita.
Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi dan kita tidak bisa memanfaatkan. Ya, kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi, nggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5–10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu, Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih
bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPh, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBP penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem. Ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang. Tapi kemarin, tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat, setuju? Wow, pidato yang sangat powerful ya, penuh semangat berapi-api dari Bapak Jokowi ya, yang bertemu dengan relawan ya, para pendukung Pak Jokowi. Dan yang saya dengar dalam pidato Pak Jokowi yang berapi-api ini guys ya, jangan tergesa-gesa, jangan rusuk rasa ya. Kita slow, santai, tetap menjaga kekompakan, tetap solid ya, sabar menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa nanti capres-cawapres yang tepat untuk menjadi tongkat estafet meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi ya. Saya menyimak kata-kata yang sangat bagus tadi dari Pak Jokowi ya. Dalam 13 atau 14 tahun ke depan, negara kita berpotensi menjadi negara maju asalkan dalam beberapa periode ke depan bangsa dan negara kita dipimpin oleh figur yang tepat ya. Figur yang mempunyai ketegasan leadership yang bagus, yang tidak gentar dengan negara-negara lain ya, yang mampu memimpin dan membawa bangsa kita ini ke arah kemajuan ya. Dan sudah pasti pemimpin itu ya, gaya kepemimpinan
paling tidak mirip seperti Pak Jokowi dan meneruskan program-program yang saat ini sudah beliau tanamkan, ya, sudah beliau programkan. Dasar-dasar yang sudah diletakkan, tinggal bagaimana nanti melanjutkan, ya. Akan tetapi kita bisa gagal menjadi negara maju dalam 13 atau 14 tahun ke depan kalau kita salah memilih pemimpin, ya. Dan ini dicontohi oleh Pak Jokowi seperti negara-negara di Amerika Latin tadi, ya. Mereka dalam posisi negara berkembang tahun 50-an, 60-an, tetapi dengan seiringnya perjalanan waktu tidak juga bergerak menuju negara maju, ya, tetap berkembang terus. Ya itu tadi, ya. Kita butuh pemimpin yang hebat. Kita membutuhkan figur yang kurang lebih sama seperti Pak Jokowi, yang mampu melanjutkan program Pak Jokowi, tidak gentar melawan Uni Eropa sana yang menggugat, ya. Jangan sampai ada pemimpin yang melempem, takut akan Barat, takut akan negara-negara luar, ya. Sehingga Pak Jokowi sudah dengan gagah perkasa mempertahankan bahwa tidak boleh mengekspor bahan baku mentah keluar, tetapi karena dia takut melempem, ya, takut dengan negara-negara Barat, dia akhirnya kirim bahan mentah seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Itu jangan lagi terjadi, ya guys. Makanya kita harus mendengarkan arahan Pak Jokowi bahwa pilih pemimpin yang tepat, guys, ya. Pilih pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara kita ini ke arah perubahan, ke arah kemajuan, ya. Terima kasih buat Bapak Jokowi yang sudah memberikan nasihat dan arahan politik yang sangat baik, ya. Dan kita doakan, guys, semoga apa yang diinginkan, diharapkan oleh bangsa dan negara kita ini semuanya dapat tercapai dan kita bisa memilih pemimpin yang tepat. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.